telah bertindak kasar kepada Gang Tai. Keesokan harinya Ibu Namjuri yang tak melihat Sang Tai menanyakan hal itu kepada Gang Tai, di mana Gang Tai menceritakan semua yang terjadi, di mana si Ibu Namjuri berkata jika apa yang dilakukan Sang Tai adalah sebuah kebaikan yang seharusnya bisa didukung oleh Gang Tai, membuat Gang Tai pada akhirnya memutuskan untuk tinggal di istana Munyong seperti keinginan Munyong, walaupun dengan alasan jika dirinya tinggal di sana hanya untuk menemani kakaknya. Sementara di rumah Namjuri yang menyadari jika Gang Tai dan kakaknya tak ada kemudian bertanya kepada si ibu. Dengan erep-erepan si ibu pun berkata jika Gang Tai sudah pindah ke istana Munyong. Mendengar itu Namjuri langsung uring-uringan karena merasa telah ditikung berbagai arah oleh Munyong yang ia panggil sebagai penyihir jahat. Kembali kepada Gang Tai yang terlihat tersenyum ketika kakaknya begitu kegirangan ketika Munyong memberikan kamar pribadi untuk mereka berdua. Hingga di sana Sang Tai pun merasakan hal-hal aneh, dan ketika akan masuk ke sebuah kamar di basement, Munyong pun memperingatkan Sang Tai untuk tak pernah masuk ke rumah itu dengan menceritakan sebuah dongeng menakutkan tentang isi dari kamar itu, membuat Sang Tai yang awalnya kegirangan mendadak ketakutan. Tetapi Gang Tai mengatakan jika semua itu hanyalah cerita yang dibuat oleh Munyong. Namun yang jelas kini dengan kehadiran Gang Tai dan kakaknya di istananya membuat Munyong yang selalu bermimpi buruk, kini hal itu tak terjadi lagi. Bahkan ketika dirinya bangun, suasana di rumah menjadi lebih cerah tak seperti biasanya yang selalu kelam. Karena kini aura rumah berubah ketika melihat Sang Tai yang membereskan rumah dan Gang Tai yang menyiapkan sarapan. Membuat hidup Munyong menjadi berwarna, bahkan mereka bertiga bisa pergi ke rumah sakit bersama-sama. Di mana Sang Tai pun dengan penuh semangat bisa melukis dinding permintaan si direktur dengan sangat baik. Tetapi saat Munyong sedang sendiri, dirinya merasa ada seseorang yang mengawasinya. Dan ketika mengikuti orang itu, ternyata itu adalah seorang pasien di rumah sakit yang berkata jika dirinya adalah ibu dari Munyong yang selalu menunggu Munyong selama ini. Munyong yang mendengarnya terlihat ketakutan dan hanya bisa terdiam, seolah tak percaya dengan apa yang ia dengar dari si pasien yang mengaku ibunya. Akan tetapi ternyata si pasien itu bukanlah ibu dari Munyong, membuat Munyong emosi. Untung saja Gang Tai yang berada di sana mencegah Munyong berbuat sesuatu kepada si ibu pasien ini. Namun dari perkataan si ibu tadi saja bisa menggambarkan jika masa lalu Munyong dengan ibunya sangatlah kelam. Sebab Munyong yang terkenal arogan langsung bergetar ketakutan saat mendengar orang yang mengaku sebagai ibunya. Gang Tai pun kemudian menanyakan mengenai si ibu pasien itu kepada Suster Ko, di mana si ibu itu memang mengalami trauma berat karena kehilangan anaknya. Sementara kondisi Munyong menjadi berubah drastis karena dirinya selalu mengingat perkataan si ibu pasien tadi yang mengaku sebagai ibunya, bahkan membuatnya tak sadar berteriak di hadapan pasien yang mengikuti pelajaran sastranya. Gang Tai yang mendengar hal itu menjadi khawatir dengan Munyong. Bahkan kini saat di rumah pun Munyong selalu mengurung diri di kamarnya, tak seperti biasanya yang selalu agresif mendekati Gang Tai. Bahkan makanan yang Gang Tai siapkan pun tak pernah dimakan oleh Munyong. Dan mimpi buruk yang sempat hilang kini kembali lagi, bahkan mimpi itu seolah semakin nyata, membuat Munyong menangis, di mana tangisan itu didengar oleh Gang Tai yang dari awal sudah merasa heran dengan sikap Munyong yang akhir-akhir ini berbeda. Di mana ketakutan Munyong kini karena di dalam mimpinya ibunya mengancam akan Gang Tai, membuat Munyong ketakutan dan meminta Gang Tai untuk segera pergi dari istananya, sebab ia takut ancaman ibunya benar-benar akan terjadi. Tetapi Gang Tai yang kini sudah mulai merasakan perasaan kepada Munyong berusaha menenangkan Munyong dengan berkata jika mimpi buruk yang dialami Munyong tak akan pernah terjadi. Gang Tai yang baru pertama kali melihat Munyong seperti itu dengan penuh kehangatan menemani Munyong sebab kondisi Munyong yang langsung demam. Hingga pagi pun caang, di mana ketika pagi Munyong yang sudah terbangun lebih dahulu membuat Gang Tai sedikit canggung. Kemudian Gang Tai pun menyuruh Munyong untuk istirahat, sementara dirinya akan mengantarkan Sang Tai dan membeli obat untuk Munyong. Di mana setelah Gang Tai pergi, Munyong kembali mengingat mimpi buruknya semalam yang ternyata hal itu adalah pengalaman asli dari Munyong saat dirinya masih kecil yang selalu diperlakukan buruk, serta Munyong yang selalu mendapatkan intimidasi jika Munyong tak menuruti keinginan ibunya. Bahkan untuk hal sepele seperti ketika Munyong memiliki keinginan untuk memotong rambutnya, ibunya begitu murka seolah badan serta jiwa Munyong adalah milik ibunya.
Untuk itu Moon Young berusaha melawan semua itu dengan mencoba memotong rambutnya sendiri sebagai bentuk perlawanannya kepada ibunya. Akan tetapi hal itu tak bisa Moon Young lakukan karena takut, sebab pengaruh ibunya yang begitu kuat sampai sekarang membuat Moon Young frustasi karena tak bisa melakukan apa yang menjadi keinginannya sendiri, walaupun hanya sekedar memotong rambutnya. Hingga datanglah si manajer ke sana dan langsung membereskan barang-barang Moon Young karena khawatir halusinasi yang Moon Young alami akan semakin parah jika terus memaksakan tinggal di istananya. Walaupun Moon Young sendiri tak mau pergi dari istana, sebab dengan dirinya tinggal di sana akan bisa dekat dengan Gang Tai. Tetapi walaupun begitu, si manajer tetap memaksa Moon Young karena khawatir dengan kondisi Moon Young, membuat Moon Young berontak dan mendorong si manajer dari tangga. Saat akan terjatuh, datanglah Gang Tai menyelamatkan si manajer dan menyuruh si manajer untuk pergi serta tak meminta Moon Young untuk meninggalkan istananya. Setelah si manajer pergi, Gang Tai pun meminta kepada Moon Young untuk mengunci pintu jika dirinya sedang tak ada di istana Moon Young, membuat Moon Young sedikit tersenyum karena merasa jika Gang Tai mulai perhatian kepadanya. Gang Tai sendiri kemudian memberikan obat yang telah ia beli. Tetapi Moon Young tak mau memakan obat itu sebab menurutnya obat itu tak akan berpengaruh apa-apa kepadanya, dan jika Gang Tai ingin membantunya, maka Moon Young meminta untuk membawanya jalan-jalan saja. Gang Tai pun pada akhirnya menuruti keinginan Moon Young untuk jalan-jalan dan mencari makanan. Di mana saat di restoran, Gang Tai yang belum sempat meminta maaf atas ucapannya yang menyebut Moon Young seperti tong kosong, kemudian mengutarakan permintaan maafnya atas ucapannya saat itu. Namun Moon Young meminta syarat jika ingin dimaafkan olehnya, Gang Tai harus menjawab pertanyaan darinya, yaitu apakah Gang Tai pernah tidur dengan wanita sebelumnya. Mendengar ucapan Moon Young yang frontal membuat Gang Tai kebesekan karena tak menyangka jika Moon Young akan bertanya hal seperti itu. Gang Tai pun dengan malu-malu menjawab jika dirinya belum pernah melakukan hal itu, membuat Moon Young mengerti jika Gang Tai adalah orang apatis karena selalu menolak apapun yang biasanya diinginkan orang normal. Gang Tai yang mendengarnya menjawab jika dirinya bukannya tak mau, melainkan menahan diri dari keinginan itu, sebab menurut Gang Tai tak semua orang bisa bebas melakukan keinginannya. Mendengar itu, Moon Young sambil mendekatkan wajahnya berkata kembali jika dirinya akan membuat Gang Tai melepaskan tuas menahannya, sebab sekarang dirinya merasa penasaran seperti apakah Gang Tai jika Gang Tai tak menahan lagi hal-hal apapun yang diinginkannya. Gang Tai yang mendengarnya hanya terdiam seolah dirinya pun ingin melepaskan tuas yang selalu mengekangnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Gang Tai yang masih menemani Moon Young kemudian mendapatkan pesan di ponselnya dari seseorang, membuat Moon Young langsung mengambil ponsel Gang Tai karena merasa dirinya diabaikan, sebab Gang Tai malah fokus dengan ponselnya. Hingga ponsel Gang Tai yang kini dipegang oleh Moon Young berdering, di mana itu adalah panggilan dari Namjuri yang bertanya kenapa Gang Tai mengambil cuti hari ini. Moon Young tanpa ragu menyebutkan jika Gang Tai cuti karena sedang bermain dengannya. Mendengar itu, Namjuri terlihat kesal karena pria yang ia sukai semakin dekat dengan Moon Young, membuatnya memutuskan untuk meluapkan kekesalannya dengan meminum Hammer. Sementara Moon Young sendiri yang merasa jika Gang Tai sudah memiliki perasaan kepadanya, kemudian tanpa ragu meminta Gang Tai untuk berpacaran dengannya. Mendengar itu, Gang Tai pun kemudian berkata jika apa yang ia lakukan saat ini dengan menemani Moon Young seharian tak hanya untuk menenangkan Moon Young saja dan tak lebih dari itu. Mendengar penolakan Gang Tai, Moon Young hanya terdiam. Sementara di tempat berbeda, si manajer yang masih khawatir dengan kondisi Moon Young terlihat uring-uringan karena merasa pengorbanannya diabaikan. Hingga di sana si manajer didatangi oleh Namjuri yang sudah teler karena mabuk air jahat. Hingga ketika si manajer memperkenalkan dirinya sebagai manajer Moon Young, Namjuri pun langsung berbuat kasar dengan mencabok si manajer dan menyalahkannya karena membuat Gang Tai menjauh darinya. Kembali kepada Moon Young, walaupun dirinya sudah ditolak oleh Gang Tai, tetapi penolakan itu seolah tak membuatnya patah hati, sebab ia yakin suatu saat akan dapat membuat Gang Tai jatuh cinta kepadanya. Keesokan harinya saat di rumah sakit, si direktur memanggil Gang Tai untuk membicarakan sesuatu, di mana ternyata si abah direktur ini sudah mengetahui jika Gang Tai tinggal serumah dengan Moon Young, serta mengetahui juga kondisi Moon Young yang mendadak berubah setelah ibu pasien di sana mengaku sebagai ibunya. Untuk itu si abah direktur kemudian menceritakan sesuatu kepada Gang Tai mengenai apa yang ia tahu tentang ibunya Moon Young. Jika ibunya Moon Young merupakan seorang penulis novel terkenal yang tiba-tiba dinyatakan menghilang ketika akan menyelesaikan seri novel karangannya yang terkenal.
Hingga setelah 5 tahun setelah dilaporkannya hilang, ibunya Munyong dinyatakan meninggal. Bersamaan dengan si abah direktur menceritakan hal itu, terlihat jika ada seorang pasien wanita di sana bernama Okran yang seolah mengenali ayahnya Munyong, membuat kita bertanya-tanya, apakah ibunya Munyong adalah si Ece Okran ini? Sebab menurut Gang Tai, jika kemungkinan besar sebenarnya ibunya Munyong masih hidup dan tinggal di suatu tempat selama ini. Si direktur yang mendengarnya kemudian membuka kembali catatan medis milik ayahnya Munyong, sebab si abah direktur merasa penasaran tentang kemungkinan yang dikatakan Gang Tai dan mencari tahu tujuan ibunya Munyong melakukan itu. Sedangkan Gang Tai setelah pulang dari rumah sakit kemudian mengunjungi temannya untuk menghilangkan kalier yang ia rasakan dengan meminum air jahat bersama. Gang Tai melakukan itu sebab dirinya kembali teringat dengan kenangan buruknya ketika selalu diabaikan oleh ibunya sendiri yang selalu tak menganggapnya karena selalu fokus kepada kakaknya. Hingga setelah abok cukup parah saat perjalanan pulang ke istana Munyong, dirinya mendapatkan begitu banyak pesan dari Munyong karena ia terlambat pulang. Setibanya di istana Munyong, terlihat Munyong yang tertidur di tangga karena menunggu Gang Tai pulang. Sambil sedikit oleng karena abok, Gang Tai pun membangunkan Munyong untuk pindah ke kamarnya. Munyong yang menyadari Gang Tai sudah mabuk, meminta Gang Tai untuk menemaninya meminum air jahat karena dirinya pun ingin abok. Namun Gang Tai menolak ajakan itu, sebab menurut Gang Tai jika mereka berdua abok, maka hal-hal tak diinginkan akan terjadi. Mendengar itu malah membuat Munyong semakin ingin minum air jahat. Hingga Gang Tai pun mengeluarkan sebuah boneka sebagai hadiah untuk Munyong. Munyong yang melihatnya awalnya tak mau menerima boneka pemberian Gang Tai karena terlihat jelek. Tetapi ketika Gang Tai mengatakan jika boneka itu adalah buatannya sendiri yang dulu ia berikan kepada kakaknya untuk menghilangkan mimpi buruk yang selalu dialami kakaknya, Munyong pun dengan senang hati menerima boneka itu. Setelah itu Gang Tai yang baru masuk ke kamar dengan kondisinya yang masih oleng malah menggoda kakaknya yang sedang tertidur. Hingga di momen itu kakaknya menyebutkan sesuatu tentang makanan yang selalu diberikan ibunya, sebab makanan itu sangat disukai oleh Gang Tai. Membuat Gang Tai teringat kembali dengan kenangan bersama ibunya yang selalu merasa diabaikan. Hingga di momen itu ternyata apa yang dipikirkan Gang Tai mengenai ibunya adalah salah. Sebab pada kenyataannya ibunya selalu menyayanginya walaupun terlebih dahulu selalu mengutamakan kakaknya. Membuat Gang Tai menangis karena melupakan kasih sayang itu selama ini. Sementara Munyong di kamarnya terlihat begitu kegirangan setelah mendapatkan hadiah boneka yang diberikan Gang Tai kepadanya. Keesokan harinya di rumah sakit, Munyong dengan wajah marah terlihat mencari si abah direktur sebab tanpa sepengetahuannya si abah direktur menghilangkan kelas sastranya di rumah sakit. Hingga ketika mencari kesana kemari, Munyong malah bertemu dengan si ibu pasien. Dengan sikap arogannya, Munyong pun langsung menyalahkan si ibu pasien karena telah merugikannya. Gang Tai yang kebetulan berada di sana berusaha mencegah Munyong berkata kasar kepada si ibu pasien. Namun Munyong dengan egoisnya meminta mantel yang dipakai si ibu pasien sebagai kompensasi dari kesalahan si ibu pasien padanya. Melihat tindakan itu membuat Gang Tai marah karena mantel yang diminta Munyong sangatlah berharga bagi si ibu pasien, sebab mantel itu merupakan pemberian anaknya yang telah tiada. Tetapi tanpa diduga, si ibu pasien dengan sukarela memberikan mantel itu sambil berkata jika sekarang pundaknya sudah lebih ringan karena tindakan Munyong meminta mantel itu. Membuat Gang Tai mengerti jika apa yang dilakukan Munyong sebenarnya ingin membantu si ibu tadi walaupun caranya agak lain. Untuk itu Gang Tai pun kemudian mengusap rambut Munyong sambil berkata jika apa yang dilakukan Munyong sangatlah luar biasa karena bisa menyadari sesuatu yang tak pernah Gang Tai sadari. Dan kini Munyong sendiri mulai memberanikan diri agar bisa kuat melawan ketakutan kepada ibunya dengan memotong rambutnya kembali. Dimana ketika Gang Tai pulang, dirinya melihat Munyong sedang memotong rambutnya. Dan Gang Tai pun menawarkan diri untuk merapihkan rambut Munyong. Dimana dengan bantuan Gang Tai terlihat penampilan Munyong yang semakin meronyoi. Bahkan Gang Tai pun begitu terkesima dengan penampilan Munyong yang begitu amucuy. Bersamaan dengan itu terlihat jika ayahnya begitu tersiksa dan ketakutan ketika seorang wanita menyanyikan sebuah lagu yang dulu selalu ayahnya dengar. Kembali kepada Munyong, di mana dirinya begitu berseri-seri sebab Gang Tai memujinya cantik dengan penampilan barunya. Tetapi mood Munyong kembali jatuh saat Sang Tai mengatakan jika Munyong lebih cantik dengan rambut panjangnya, membuatnya uring-uringan kembali.
Tetapi kini Munyong yang merasa telah berani melangkah melawan ketakutan kepada ibunya. Kemudian ia pun memberikan kunci mobil miliknya kepada Gang Tae agar bisa dipakai pergi bekerja ke rumah